Dajjal ini fitnah yang besar, yang sampai diriwayatkan jika kalian mendengar Dajjal muncul, jangan sekali-kali kalian berkeinginan atau berharap sok superhero, mau menentang, mau menemuinya, mau beradu argumen dengannya, atau berdebat, atau kemudian kalau istilah kita mubahalah, adu doa mustajab, pengen sama-sama karomat. Enggak. Kalau sama selain Dajjal bolehlah, kalau memang kuat imannya kita, kalau memang kuat yakinnya kita kepada Allah. Tapi kalau khusus Dajjal, jangan coba-coba. Imam Mahdi saja nggak mampu untuk mengalahkannya, sampai kemudian kronologinya yang memang sudah digariskan oleh Allah menjadi hikmah ilahiyah yang besar. Nabi Isa diturunkan, yang kemudian Dajjal akan terbunuh di tangannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dikatakan oleh para ulama bahwa tatkala Dajjal itu muncul, akhtarun kusur. Al-Habib Al-Mufakkirul Islami, guru kita, matta'anallahu bituli hayati wa nafa'na bihi fid darain, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Al-Adni, mengatakan dalam kitabnya yang lebih luas, dalam syairnya, baina yaday Dajjal akhtarun kusur fid dini wad dunya ta'ammal wa'tabir. Sangat berat ujiannya, berhati-hatilah dan pelajari betul-betul, karena jika sudah kelewatan waktu dan masanya, habislah daripada segala harapan-harapan yang indah, terlebih untuk bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena kalau dunia ini ya penuh dengan ujian. Sebelum Dajjal muncul, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti kiamat, manusia itu tatkala hidup di atas dunia pasti wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin wala tablawunna. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman dalam ayat Al-Qur'an, kalian akan diuji satu demi satu, baik itu dalam diri kalian atau keluarga kalian, baik itu kekurangan daripada makanan, rizki atau keluarga ataupun yang lain, itu sudah sunatullah. Tapi mengenai soal Dajjal Al-Masih, yang mana fitnahnya ini menyeluruh kepada seluruh pelosok negeri kecuali dua, Makkah wal Madinah, ya. Karena dua tempat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikat yang sangat ketat penjagaannya, tidak kasat mata, ya. Kalau kita mau melihat penjagaannya nggak bisa. Oleh sebab itu yang masuk kota Makkah dan Madinah, Al-Haramain Asy-Syarifain, itu harus betul-betul meluruskan niat dan hatinya, harus betul-betul muraqabah, musyahadah ma Allah. Jangan sampai di sana kita khilaf, kita bermaksiat, dosanya berkali lipat. Lebih daripada itu, ketahuilah siapa yang bermaksiat di sana itu bukan pengaruh syaitan, ya, melainkan itu tabiah, kepribadian yang buruk yang keluar dari pribadi-pribadinya. Karena Dajjal saja yang paling besar pengaruhnya ini dedengkotnya setan, dedengkotnya iblis, gak bisa masuk ke dalamnya, apalagi yang kecil-kecil. Daripada pasukan yang kecil-kecil, setan dan yang lain-lainnya, itu sudah pasti terhalang, gak akan pernah bisa masuk. Karena memang Al-Makkah wal Madinah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kasat mata. Dan bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan pada banyak riwayat, dan Al-Fakir baca di dalam kitab Imam Yusuf An-Nabhani dalam kitab Hujjatullah 'alal Alamin, wabak yang sifatnya universal, penyakit yang menular, itu tidak akan pernah bisa masuk Makkah dan Madinah, wabil khusus Madinah al-Musyarrafah, karena di situ terdapat jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih dijaga lagi oleh Allah karena Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.